Sudarto Tendius Guijangs, pimpinan KKB Papua yang baru kehilangan pentolannya, ditangkap TNI Polri. TNI Polri berhasil meringkus Yentinus Kogoya, 29 tahun alias Komis Kagoya, di kawasan Jalur 3 Paradiso, Kota Dekai, Kabupaten Yukokino pada Selasa 2 November lalu. Kelompok kriminal bersenjata Papua pimpinan Tendius Gwijangge telah menorehkan sejumlah catatan kriminal. Korban serangan KKB Papua Tendius tak hanya TNI Polri, namun juga masyarakat sipil di Reskrimum Polda Papua. Kombes Faisal Ramadhani mengungkapkan Tendius merupakan orang baru di Yukokino karena ia sebelumnya kerap berpindah lokasi. Kelompok kriminal bersenjata Papua pimpinan Tendius, mereka baru saja kehilangan salah satu pentolannya, seperti dilansir dari Tribun Papua dalam artikel KKB Tendius Gwijang ternyata dulu gabung lekakkan Telegan. Awalnya Tendius Gwijang ikut bersama lekagak Telegan di distrik Yambi, Kabupaten Puncak. Namun setelah Satgas Menangkawi melakukan penegakan hukum di lokasi tersebut, ia pecah dari kelompok lekagak. Faisal menyebutkan, karena diduga sudah ada kelompok Egyanus Kagoya, maka Tendius Gwijang akhirnya bergeser ke Yukokino. Tendius alias Tendinus Murib adalah pimpinan kelompok kriminal bersenjata Papua yang telah menembak mati 4 orang di Yukokino. 4 orang yang tertembak mati adalah pekerja bangunan di Kampung Bingki, Kabupaten Yukokino, Papua. Sebelum ditembak mati, para pekerja yang diangkut truk dihadang Tendius bersama sekitar 30 anak buahnya saat melewati jembatan Kali 1 Kampung Sembago, distrik Paradala. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal di Jayapura mengungkapkan, Tendius dan anggotanya menggunakan alat tajam berupa anak panah, kapak, perang samurai. Sementara 2 orang dari KKB Papua membawa 2 pucuk senjata api laras panjang. Selain menembak mati 3 pekerja, bahkan 4 orang pekerja lainnya disandera. Ini masih dalam penyelidikan pihak keamanan. Semua korban adalah warga sipil yang bekerja pada PT Sinama untuk membangun proyek jembatan Kaliku Kampung Samboga, distrik Seladala. Truk yang kemudian korban Saiful dihadang saat hendak menuju PT Berantas di Kampung Sukomo. Seusai mengambil materai proyek berupa batu ciping dari Cap Kalikuk di Kampung Sembaga, truk sempat kembali ke arah Cap PT Semorani Kalikuk untuk berkumpul sesama karyawan dan warga setempat. Namun pimpinan KKB memerintahkan pasukannya segera melakukan pemeriksaan dan operasi. Sekitar pukul 15.50 WIT, personel Polres Yukokino mendapatkan informasi lewat telepon bahwa telah terjadi penembakan terhadap warga Bingki bernama Obajanang. Kapolres Yukokino AKBP Denny Herdiana berkoordinator dengan Dandim 1715 atau Yakukino Letnon If Christius guna menangani kasus ini. Data sementara korban meninggal itu adalah Suwardi, Sudarto, dan Idim. Belum teridentifikasi. 2 korban luka, Saiful 40 tahun warga Dekai luka serpihan kaca mobil, dan Obajang 35 tahun warga Kampung Bingki luka tembak pada bagian paha. Sementara 4 pekerja yang disandera masih dalam penyelidikan polisi. Yentinus Kogoya alias Komis Kogoya, pentolan KKB Papua yang dianggap gabung TNI Polri pada Selasa kemarin. Diketahui salah satu pentolan KKB Papua Egyanus Kogoya. Yentinus Kogoya alias Komis Kogoya ditangkap di kawasan Jalur 3 Paradiso, Kota Dekai, Kabupaten Yukokino pada Selasa kemarin.
Yentinus Kogoya sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang DPO terkait kasus pembunuhan 4 pekerja bangunan di distrik Seradala pada 25 Juni 2021. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Am Kamal mengungkapkan Yentinus Kogoya ditangkap saat sedang melintas menggunakan sepeda motor bersama seorang rekannya. Rekannya tidak terlibat sehingga dipulangkan, kalau Yentinus langsung diamankan. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa Yentinus Kogoya telah berada di kota Dekai selama 4 tahun. Dirinya bekerja di tambang yang berada di Kali 1 Kabupaten Yukodino. Penangkapan tersebut berdasarkan LP Polres Yukodino. Yentinus Kogoya diduga terlibat beberapa kasus kekerasan termasuk kasus pembunuhan terhadap warga yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan 1 orang termasuk 2 tukang bangunan mantan pekerja tambang. Dari tangan Yentinus Kogoya alias Kumis Kogoya, aparat keamanan berhasil mengamankan barang bukti 5 KTP elektronik Anus Haselo, 1 SIM atas nama Stephanus Pangalengan, 1 kartu BPJS Stephanus Pangalerang, 1 buah MBRI, 1 butir peluru kaliber 45 ACP, 1 butir selongsong penjuru kaliber, 1 kartu Amazon, 1 lembar kupon uang 75.000 dengan pecahan 50, 20.000 dan 5.000, 1 buah dompet kulit, 1 minyak urut GPU, 1 buah siter kepala, pinang kering dan kapur, 1 buah noken, 1 buah cermin. Kamal menambahkan pihaknya kini masih mendalami peran YK terhadap beberapa aksi kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Yukodino. Siapa sebenarnya Yentinus Kogoya? Yentinus Kogoya atau YK adalah pentolan KKB pimpinan Tendius Giwijang. YK berasal dari Kabupaten Duga, sama dengan pimpinannya Tendius Giwijang. YK sebelumnya merupakan anggota KKB pimpinan Enggianus Kogoya. Kamal menambahkan, YK dianggap seorang intelektual dengan kelompoknya. Selama ini YK kerap melakukan propaganda melalui media sosial. YK berperan sebagai penerjemah, penghubung, dan memainkan dalam media sosial. Selain itu, YK juga pernah terlibat dalam acara bakar batu di Kali Braza yang dihadiri oleh sekelompok KKB Papua Yukodino pimpinan Tendius Giwijang. Kamal memastikan usai penembakan YK situasi keamanan dan ketertiban di Yakukino kondusif. Aktivitas masyarakat berjalan seperti biasanya.